Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Haruri wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Maru TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita memiliki kemampuan untuk hadir dalam majelis ilmu. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin seseorang bisa hadir dalam majelis ilmu, bahkan tidak mungkin baginya untuk melakukan amal kebaikan sedikit pun. Karena itulah maka kita bersyukur atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babul walimah. Utawi iki iku bab nerangaken walimah. Maksudnya walimatul ursi. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya saat temane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ra'a wis ningali sapa Kanjeng Nabi ala Abdurrahman ing atase Abdurrahman ibni Auf athara sufraten ing bekase minyak za'faron. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma hadza ma iku apa hadza utawi iki? Qala dawuh sapa Abdurrahman ibnu Auf, ya Rasulullah, ini sak temene ingsun iku tazawwajtu, nikah sapa ingsun imra'atan ing wong wadon ala wazni nawatin ing atase mahar sak timbangane nawat min zahabin sangking emas. Qala
Dawuh sapa Kanjeng Nabi, fabarakallahu laka. Fabaraka muga-muga paring barokah sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira. Aulim gawe walimah sapa sira walau bisyatin lan senajan kelawan beleh wedhus siji. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Hadirin rahimakumullah. Pada bab ini akan disebutkan beberapa hadis yang terkait dengan walimatul ursi. Jadi istilahnya apa? Walimatul ursi bisin. Dhammah ainnya walimatul ursi. Karena ada yang sebagian menyebutnya walimatul arush pakai shin atau walimatul urush pakai sin. Nah, ini pakai sin yang benar, walimatul ursi. Nah, walimatul ursi itu walimah dalam pernikahan. Itu namanya walimatul ursi. Karena walimah itu ya jenisnya banyak. Walimah itu kan semacam pesta. Walimah itu semacam pesta makan-makan mengundang orang lain, itu yang disebut dengan walimah. Ada sebagian kita, apalagi di tempat kita, walimah banyak sekali. Kalau kita misalnya diberikan rezeki anak, biasanya juga mengadakan walimatul aqiqah misalnya, atau walimatul maulud. Kalau misalnya lagi membangun rumah atau pindahan rumah juga mengadakan walimah. Mau pergi pun mengadakan walimatus safar misalnya. Orang khitanan pun, khitanan juga mengadakan walimatul khitan. Nah, di tempat kita itu banyak jenisnya. Nah, yang kita bicarakan adalah walimatul ursi, yaitu walimah yang dilakukan setelah adanya pernikahan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf ada athara sufrah, athara sufrah artinya adalah bekas minyak wangi za'faron yang biasa digunakan dalam pernikahan. Nah, jadi ketika pernikahan yang biasa dipakai pada badan Abdurrahman bin Auf itu terdapat itu. Nabi melihatnya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sudah menikahi seorang perempuan dengan mahar seukuran nawat min zahab. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa nawat min zahab itu setara dengan 5 dirham emas. 5 dirham dari emas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini kurang dari 1 dinar. Berarti jumlahnya apa? Jumlahnya sedikit. Maharnya. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan tentang mahar, bahwa mahar ini yang paling baik itu adalah yang paling murah. Meskipun nanti ada khilaf di antara para ulama yang tentang batas minimalnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i telah kita terangkan dalam pertemuan sebelumnya, nggak ada batasan minimalnya. Yang penting dia berupa harta dan memiliki nilai. Meskipun itu berupa meskipun itu berupa kurma, meskipun itu berupa makanan dari gandum, meskipun itu berupa cincin dari besi, meskipun di sini itu nggak sampai 1 dinar, 5 dirham yang tidak sampai 1 dinar. Pokoknya dia harta yang memiliki nilai, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai mahar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain kemarin sudah kita jelaskan. Artinya sedikit pun tidak masalah, yang penting dia memiliki nilai, atau yang kedua adalah manfaat.
Dia bukan harta tetapi dia punya manfaat. Misalnya mengajarkan Al-Quran, misalnya mengajarkan ilmu fardu ain dan seterusnya, atau mengajarkan ilmu-ilmu tertentu sebagai mahar. Di sini Abdurrahman bin Auf menikahi seorang perempuan, maharnya itu kecil ya, tidak sampai 1 dinar. Wazn nawatin min zahab, dijelaskan itu adalah senilai 5 dirham. 5 dirham tidak sampai 1 dinar. Qala, kemudian Nabi berdoa, fabarakallahu laka. Aulim walau bisyatin. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang menikah. Kalau seseorang menikah, maka kita dianjurkan untuk mendoakan barokah. Barokah dengan lafadz barakallahu laka, atau dengan yang lain yang biasa kita baca, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu lengkapnya yang kemarin di awal bab ini juga sudah kita bahas tentang doa barokah untuk pengantin baru. Di sini Nabi ketika tahu Abdurrahman bin Auf, meskipun nikahnya sudah berkali-kali, nah, di sini Abdurrahman bin Auf itu menikah, kemudian tentu zahirnya bukan yang pertama beliau menikah, beliau juga mendoakannya barakallahu laka. Kemudian Nabi aulim walau bisyatin. Nah, kamu buatlah walimah meskipun dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, di sini tidak menunjukkan bahwa minimal walimah itu harus menyembelih 1 ekor kambing. Tidak menunjukkan itu, karena kalau 1 ekor kambing bagi kita di sini itu kan sesuatu hal yang sudah besar. 1 ekor kambing itu mengundang 1 kampung sudah bisa. Nah, kalau di tempat kita, meskipun di sebagian daerah mungkin itu sesuatu hal yang kecil. Artinya begini, untuk mengadakan walimah itu tidak harus misalnya menyembelih kambing, tidak harus menyembelih ayam sekian ekor, tidak harus berupa daging. Tetapi kalau dia misalnya hanya menyediakan kue-kue atau makanan-makanan biasa yang tidak mewah sebagai walimah dia, maka itu juga diperbolehkan. Jadi ini bukan pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak menunjukkan bahwa harus dengan 1 ekor kambing walimahnya itu. Kenapa begitu? Karena dalam hadis lain nanti yang akan kita bahas, Nabi sendiri ketika beliau menikah dengan sebagian istrinya, itu walimahnya nilainya sangat kecil sekali, jauh di bawah 1 kambing. Hanya disebutkan nanti akan ada dalam hadis berikutnya, itu hanya dengan 2 mud saja makanan. 2 mud, 1 mud, 1 begini, berarti 2. Itu untuk walimahnya. Nabi melakukan seperti itu. Tapi di hadis ini beliau memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk melakukan walimah dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, ini menunjukkan hadis tidak dipahami secara parsial atau satu-satu, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, sehingga para ulama mengatakan bahwa untuk walimah itu tidak harus 1 ekor kambing, tetapi bisa lebih kurang dari 1 ekor kambing. Tapi ini adalah sunnah ya. Kalau seseorang dalam dalam walimah dia menyembelih 1 ekor kambing, maka itu hukumnya adalah mandubah, itu disunnahkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutnya secara langsung.
Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya tatkalane den undang sapa ahadukum salah siji sira kabeh ilal walimati maring walimah falyatiha mongko becik nekani sapa wong ing walimah. Muttafaqun alaihi wali muslimin, idza da'a tatkalane ngundang sapa ahadukum salah siji sira kabeh akhahu ing sedulure ahadukum falyujib mongko becik nekani utawa ngijabahi sapa wong urusan ing walimatul urus kana urusan kana iku rupa walimatul urus anane au nahwahu utawa padane urus. Diriwayatkan dari Ibni Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang pada sebuah walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Muttafaqun alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim dikatakan, jika salah seorang kalian itu mengundang saudaranya, maka hendaknya dia mendatanginya. Mendatangi undangan itu, baik itu berupa walimatul urus ataupun semacamnya. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah kita sedikit bahas tentang masalah hukum. Ini dijelaskan dalam hadis ini. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa memenuhi undangan walimatul ursi itu hukumnya adalah wajib. Jadi memenuhi undangan walimatul ursi itu hukumnya wajib. Kalau mengadakan walimatul ursi itu hukumnya sunnah. Kalau ada seseorang menikah kemudian dia mengadakan walimatul ursi, hukumnya apa? Sunnah. Dia berpahala jika melakukannya karena Nabi memerintahkan itu dan Nabi mempraktekannya, melakukannya. Maka itu hukumnya sunnah. Tetapi menghadiri undangan walimatul ursi itu hukumnya adalah wajib. Tentu saja wajibnya di sini adalah apabila di tempat walimah tersebut itu tidak ada kemaksiatan. Kalau di tempat walimah itu misalnya kita mengetahui ada kemaksiatan dan apabila kita datang ke sana itu kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran itu, maka kita tidak wajib untuk untuk mendatangi walimah tersebut. Seperti kebanyakan walimah pada masa sekarang di tempat kita. Kebanyakan walimah sekarang di tempat kita itu terkadang di sana banyak musik-musik yang diharamkan. Sering ya, bukan hanya terkadang tetapi sudah hampir lumrah di masyarakat ketika melakukan walimatul urus, di situ diadakan ada nyanyi-nyanyian yang menggunakan musik-musik yang diharamkan. Terkadang di situ yang diundang juga berbagai macam, banyak diantaranya yang membuka aurat dan sebagainya. Nah, walimah semacam itu, kalau kita diundang ke walimah itu dan kita tahu, maka kita tidak wajib untuk mendatanginya. Kecuali apabila dengan kedatangan kita, maka kemungkaran itu akan hilang. Misalnya, orang itu segan dengan kita. Ketika kita datang ke walimah itu, maka kalau ada musik langsung dimatikan oleh mereka misalnya. Mereka karena segan dengan kita sehingga kemungkaran hilang dengan kehadiran kita. Maka kita tetap di sini wajib untuk mendatangi
walimatul ursi tersebut. Jadi pada dasarnya hukum menghadiri walimatul ursi apa? Hukumnya adalah wajib. Wajib artinya jika kita melakukannya, maka kita akan berpahala dan pahalanya adalah pahala wajib. Berarti pahalanya sangat besar. Di sini jangan sampai kita lupa untuk niat ketika menghadiri sebuah walimatul ursi. Karena sering sekali kita hadir dalam walimatul urs itu ya pokoknya datang begitu saja, tidak menghadirkan niat untuk menjalankan kewajiban lillahi ta'ala. Nah, kalau nggak ada niat ya nggak akan ada pahalanya, karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka perlu kita ingatkan bahwa mengadakan walimatul ursi hukumnya sunnah, menghadiri walimatul ursi, undangan walimatul ursi hukumnya wajib. Nah, jika tidak ada uzur seperti yang tadi sudah kita sebutkan, itu hanya satu uzur yang memungkinkan seseorang untuk tidak menghadiri walimatul ursi. Kemudian kalau walimah selain walimatul ursi tadi sudah kita sebutkan, meskipun di sini dikatakan fal yujib ursan kana au nahwahu, itu menunjukkan kalau walimatul ursi itu wajib. Kalau selain walimatul ursi itu tidak wajib tetapi sunnah. Jadi kalau ada undangan makan dalam walimah, ya sebenarnya seakan-akan kan itu undangan untuk makan, karena dalam walimah itu identik dengan di situ pemberian makan dari tuan rumah. Kalau ada undangan walimah kepada kita, walimah apapun, meskipun itu bukan walimatul ursi, maka hendaknya kita datang lillahi ta'ala, karena itu hukumnya adalah sunnah. Kecuali tadi jika ada misalnya kemaksiatan di majelis walimah tersebut dan kita tidak bisa menghilangkannya dengan kehadiran kita. Artinya kita hadir di situ, musiknya tetap full misalnya. Kemudian misalnya ada joget-jogetnya juga nggak berhenti. Kita bilang berhenti dulu, dia juga nggak misalnya, nggak mendengarkan kita. Jika seperti itu maka menjadi nggak wajib kita untuk menghadirinya. Jika kita nggak tahu, tiba-tiba ketika kita datang ternyata di situ full musik yang diharamkan. Bahkan ada mengundang artis misalnya yang menyanyi dan membuka aurat di situ misalnya. Ya, intinya ada kemaksiatan di tempat walimah tersebut. Maka kita wajib untuk ingkarul mungkar. Jika kita mampu dengan tangan, maka dengan tangan. Jika nggak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan mengingkarinya dalam hati, seraya kita meninggalkan tempat tersebut. Itu bentuknya. Bukan dalam hati benci, tetapi dia tetap di majelis itu. Tetapi dalam hatinya benci terhadap kemungkaran yang terjadi, seraya dia meninggalkan majelis yang ada keharaman tersebut. Karena terkadang kita nggak tahu, diundang walimah ya kita husnudzonnya di sana nggak ada kemaksiatan, kita kemudian mendatanginya. Nah, ternyata ketika sudah sampai di sana, ternyata kita mengetahui ada kemungkaran di sana. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami utawi saolo-olone panganan iku ta'amul walimati, panganane walimah, yumna'uha kang den cegah ing walimah sapa man wong ya'tiha kang nekani sapa man ing walimah, wa yud'a lan den undang ilaiha maring walimah sapa man wong ya'baha
ya baha kang enggan ing walimah. Waman lan utawi sapane wong lam yujib iku lam yujib ora nekani sapa wong ada wata ing undangan faqad asallaha mengko teman-teman wis bermaksiat sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang dihidangkan dalam walimah yang dicegah orang yang mendatanginya itu dilarang untuk masuk. Yang diundang itu hanya orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang kaya saja. Yang miskin nggak diundang, meskipun di depan rumahnya miskin nggak diundang. Jadi dia mengadakan pesta, misalnya pesta walimatul ursi besar-besaran, tapi undangannya khusus. Yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, yang masyarakat biasa nggak diundang. Yang diundang hanya tamu-tamu yang kaya-kaya, pejabat-pejabat, itu saja secara khusus untuk mereka saja. Nah, maka di sini apa? Di sini makanan yang dikatakan di situ syarut ta'am, makanan yang seperti itu adalah makanan yang paling buruk. Artinya nggak boleh ya. Nggak boleh seseorang itu dalam mengadakan walimah itu yang diundang itu orang-orang khusus, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita mengadakan walimah ya kita undang semuanya, yang kaya, yang miskin, semuanya kita undang, tidak pilih-pilih. Karena ini juga banyak terjadi, apalagi di kalangan orang-orang tertentu. Itu ketika mengadakan walimah hanya orang-orang khusus. Bahkan di tempat walimah pun itu dibedakan tempatnya antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Hidangannya juga berbeda. Orang miskin di sebelah sana, orang kaya di sebelah sini. Orang miskin menunya yang biasa-biasa saja, yang kaya itu yang menunya yang mewah-mewah. Itu sering dilakukan oleh sebagian orang. Nah, biasanya kalangan menengah ke atas. Kalau orang miskin yang diundang ya orang-orang miskin. Orang kaya banyak yang mereka mengundang orang kaya juga. Karena mereka punya tujuan. Tujuannya diantaranya sebagian adalah untuk menyombongkan diri di hadapan masyarakat. Bahwa dia walimah mewah, yang hadir orang-orang penting, orang-orang kaya, yang orang para pejabat, itu pernikahan dia. Nah, karena itu kan sesuatu hal yang gengsi yang luar biasa tinggi bagi sebagian orang ketika dia melakukan walimah itu besar-besaran dan yang hadir bukan orang-orang biasa. Jadi kita tidak boleh mengadakan walimah besar-besaran yang diundang orang-orang kaya. Boleh nggak kita datang ke walimah itu sementara kita nggak diundang? Nggak boleh. Itu namanya tatafful, yaitu menghadiri walimah tanpa undangan. Tamu tidak diundang. Nah, jangan sampai kita juga melakukan itu juga nanti menjadi hukumnya haram. Karena bisa jadi orang itu mengundang itu kan disesuaikan dengan persediaan makanan yang disediakan. Misalnya dia mengundang 500 orang, maka makanannya pasti disiapkan cukup untuk 500 orang. Lah kalau kita misalnya nggak diundang terus datang, nanti kan berarti menambah jatah. Bisa jadi nanti orang yang datang yang dia diundang itu nggak kebagian makan. Kenapa? Karena jatah dia sudah kita makan duluan, yang kita tidak diundang.
Nah, makanya di sini diharamkan. Juga itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya datang sementara kita nggak diundang pada sebuah walimah, sementara kita itu tidak diundang, nanti kita akan memakan makanan orang lain itu hayaan. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar kan. Jadi pemilik walimah itu, tuan rumahnya ada datang, wajah ini kok beda ini. Nggak pernah lihat saya orang ini. Tapi datang dalam walimah ini saya nggak pernah undang dia. Tapi dia datang. Tapi mau saya suruh pulang kok gimana? Nggak enak. Rasanya nggak enak. Malu saya kalau menyuruh dia pulang. Ya udah silahkan dia masuk. Tapi dia mempersilahkan karena malu. Dia seakan-akan ridho, dia datang ke situ dikarenakan dia malu kepada orang apabila dia menolaknya. Nah, karena hampir nggak ada orang yang kemudian menolak tamu nggak diundang dalam walimah. Pokoknya ada walimah kamu datang aja, itu insya Allah nggak akan ditolak. Nah, meskipun kamu nggak diundang, akan tetap dipersilahkan masuk dan tetap akan dikasih makan di situ. Tapi tuan rumahnya grundel, dia memberi makannya itu adalah karena malu, karena segan, karena banyak orang yang hadir. Masa kamu nggak diundang, kamu pulang saja, kan nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Nah ini nanti kita akan memakan makanan yang haram. Nah, karena itulah maka ya kalau nggak diundang nggak usah datang. Kalau diundang datang. Meskipun ada kemungkinan terkadang sebenarnya kita diundang tetapi ketelesut undangannya. Ketelesut undangannya itu karena kita dekat. Nah, karena kita di depan rumahnya ternyata kita malah nggak diundang. Semuanya diundang, kita sendiri nggak diundang. Ini kemungkinan besar ini sebenarnya diundang ini. Sebenarnya diundang, cuman dia terlupa saking dekatnya sehingga terlupa. Tapi nggak ada undangan kepada kita. Nah, kalau nggak ada undangan ya nggak usah datang. Nah, karena itu kan kemungkinan yang mungkin terjadi, tetapi belum pasti. Belum pasti. Kita tidak datang. Tapi bukan berarti kemudian kita marah atau kita kemudian melakukan ghibah dengan membicarakan tetanggaku itu saya nggak diundang, semua diundang saya nggak diundang. Udah diam saja, kalau nggak diundang diam saja, karena ya kemungkinan tidak selalu kita tidak diundang karena dia itu benci kepada kita. Bisa jadi dia memang terlupa atau dia mengira sudah diundang tetapi sebenarnya belum diundang. Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang memenuhi undangan, maka yang tidak memenuhi undangan maka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang tadi sudah kita jelaskan bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Jika tidak melakukannya maka berarti dia berdosa. Dia nggak ada uzur apa-apa. Di situ nggak ada kemaksiatan, dia tidak sedang sakit. Tetapi dia nggak mau hadir dalam undangan walimatul ursi, maka dia berdosa. Faqad asallaha wa rasulahu. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'aya tatkalane den undang sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yujib mangka becik memenuhi undangan sapa ahadukum. Fa in kana mangka lamun ana sapa ahadukum iku shaiman wong kang poso fal yusolli mangka becik ndongaaken sapa wong sapa ahadukum. Wa in kana muftiran, wa in kana lan lamun ana sapa wong sapa ahadukum iku muftiran wong kang ora poso falyat'am mengko becik mangan sapa
uang. Akhrajahu Muslim aidan wa lahu min hadithi Jabir radhiyallahu anhu nahwuhu wa qala fa in syaa'a mengko lamun ngersakaken sapa ahadukum ta'ima mangan sapa wong wa in syaa'a lan lamun ngersakaken sapa wong tarokan ninggalaken sapa wong. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu diundang untuk walimah, maka hendaknya dia mendatangi undangan itu. Jika dia berpuasa, hendaknya dia membaca doa. Artinya membaca fal yusolli di sini bukan sholat syar'an diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gimana? Masa menghadiri undangan terus sholat di situ. Nah, fal yusalli di sini maksudnya adalah doa. Karena apa? Karena as-sholatu lughatan, sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Kalau as-sholatu dengan pengertian af'alun wa aqwalun, perbuatan dan ucapan yang muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bisalam, itu adalah sholat syar'an dalam istilah syara'. Sedangkan dalam bahasa artinya adalah doa. Seperti as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi itu artinya berdoa untuk Nabi, yaitu meminta kepada Allah tambahan kemuliaan, keagungan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia berpuasa, artinya dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan, dia berdoa. Wa in kana muftiran, dan jika dia itu tidak berpuasa, hendaknya dia makan di tempat walimah tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan apabila dia berkehendak silahkan dia makan, apabila dia berkehendak silahkan dia untuk tidak makan. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa makan dalam walimatul ursi hukumnya nggak wajib. Makan dari walimatul ursi hukumnya nggak wajib. Hadir untuk memenuhi undangan walimatul ursi hukumnya wajib. Tapi memakan makanan yang ada dalam walimatul ursi itu hukumnya tidak wajib. Kalau dia misalnya sedang berpuasa, maka kalau dia tidak makan, tidak masalah, dia tidak berdosa. Tetapi kalau misalnya puasanya itu sunnah, maka boleh dia untuk membatalkannya. Apalagi jika dia mengetahui dengan dia memakan makanan yang di situ, itu akan membuat senang sahibul hajah. Nah, tuan rumahnya akan senang, hatinya tidak kecewa, maka hendaknya kita membatalkan puasa sunnah itu. Tapi kalau puasa wajib, nggak boleh dibatalkan. Kita harus tetap bertahan puasa sampai nanti maghrib. Nggak boleh kita membatalkan dengan alasan menghadiri walimah. Berbeda dengan apabila puasanya itu puasa sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, perkara yang hukumnya sunnah itu boleh dibatalkan. Termasuk kalau seseorang sedang sholat sunnah, boleh dibatalkan. Seseorang sedang puasa sunnah, misalnya Senin Kamis, atau puasa sunnah yang lainnya, maka dia boleh untuk membatalkannya. Tapi meskipun kita boleh untuk membatalkannya, hendaknya kita tidak membatalkannya kecuali jika ada uzur, untuk kehati-hatian. Kenapa untuk kehati-hatian? Karena dalam mazhab lain itu ada yang mengatakan meskipun amalan itu sunnah, seperti sholat sunnah atau puasa sunnah, itu tetap tidak boleh dibatalkan.
Ada mazhab lain yang seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari, perkara yang sunnah itu boleh kita untuk membatalkannya. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan nggak boleh, meskipun sunnah nggak boleh dibatalkan. Maka di sini kita mengambil apa? Kehati-hatian. Kalau tidak ada uzur, maka hendaknya kita bertahan untuk tetap melanjutkan amalan sunnah itu sampai selesai. Tetapi jika ada uzur, seperti ketika kita hadir di walimah, ini kalau kita nggak makan, kecewa sahibul hajahnya. Dia sudah masak untuk kita, bahkan persiapannya sudah berhari-hari, ternyata makanannya cuma kita lihat saja, nggak dimakan, kan kecewa. Sahibul baitnya, sahibul hajahnya yang punya walimah itu akan sakit hatinya. Apa si fulan itu nggak suka ya makanan saya? Dikira seperti itu, maka di sini hendaknya dia udah karena ada uzur dia membatalkannya. Bisa difahami ya. Tanpa ada uzur, misalnya nggak ada apa-apa, kita sudah puasa, udah lanjutkan sampai maghrib. Tapi kalau misalnya kita tadi puasa, ternyata ada undangan walimah, yang seandainya kita membatalkan, dia kecewa, maka kita lebih baik membatalkannya dengan niat itu khalus surur, yaitu membuat saudara kita sesama muslim itu senang. Itu nanti juga akan ada pahalanya. Tapi kalau misalnya kita tetap bertahan puasa, nggak apa-apa, malah sahibul hajahnya senang kalau makanannya nggak dimakan, tetap utuh misalnya. Seandainya tahu ya nggak masalah. Atau kita memberitahu misalnya, mohon maaf saya sedang puasa misalnya, sehingga dia memakluminya, maka juga tidak masalah. Tidak masalah karena nggak membuat sakit hati orang yang punya hajat itu. Dia tidak kecewa karena kita sudah memberitahu dia. Hadirin rahimakumullah, jadi memakan makanan yang ada dalam walimatul ursi hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya dikatakan di sini fal yat'am, kalau dia nggak puasa hendaknya dia itu makan. Kalau dia berpuasa, puasa wajib nggak boleh dibatalkan, dia doakan saja. Doakan dengan barokah, dengan ampunan orang yang ngasih makan itu. Tapi kalau dia puasa sunnah, dilihat dulu. Kira-kira kalau dia terus puasa, membuat sahibul hajahnya, pemilik rumahnya itu kecewa apa enggak? Bersedih apa enggak? Jika bersedih, lebih baik kita batalkan puasa kita. Tapi kalau enggak, misalnya dia akan memaklumi karena dia sudah tahu kita setiap Senin, setiap Kamis selalu puasa, dia sudah paham kita, sehingga kita nggak makan itu dia tahu kalau kita nggak makan karena memang punya kita rutinan wirid puasa Senin Kamis, maka dia memaklumi itu, maka itu nggak masalah. Kita tetap, karena nggak ada uzur, kita tetap lanjutkan untuk puasa sunnah kita. Tapi kalau dia nggak bisa memakluminya, misalnya membuat dia kecewa, sedih dan sebagainya, hendaknya kita ya berniat untuk membuat saudara sesama muslim senang, kita memakan makanan dia, membatalkan puasa sunnah kita. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jadi yang menunjukkan sunnah itu apa? Fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Jika dia berkehendak silakan dia makan, jika enggak makan juga enggak apa-apa. Karena itu hukumnya sunnah. Wa an Ibnu Mas'udin, satu lagi, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul walimati utawi panganan walimah awwala yaumin ing dalem awale dina iku hakun hak. Wa ta'amu yaumi tsanilan panganan dina kang kaping pindho iku sunnatun sunnah.
Wa ta'amu yaumi tsalisi lan utawi panganan dina kang kaping 3 iku sum'atun riya sum'ah. Wa man lan utawi sapane wong iku sam'a nglakoni sum'ah sapa wong sama Allahu bihi mongko Allah paring weruh para malaikat ing sum'ae man. Rawahu Tirmidzi wastaghrabahu wa rijaluhu rijalus sahih walahu syahidun an Anasin inda Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini tentang apa namanya memberitahukan, Nabi memberitahukan kepada kita tentang yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu mengadakan pesta makan-makan itu berhari-hari. Ada kalau di sini umumnya cuma sehari, tetapi ada yang mengadakan 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang seminggu full itu dia mengadakan walimah atau mengadakan pesta makan-makan untuk orang datang kepada dia dalam rangka untuk untuk walimah, artinya yang mengikuti walimah. Itu bagaimana? Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Jadi kalau di sini ada tujuan riya, ini secara umum saja ya. Kalau tujuannya itu adalah untuk riya, maka itu nggak boleh. Tujuannya riya. Orang kalau mengadakan pesta berhari-hari itu kan pada umumnya. Sehingga di sini dikatakan pada hari yang ketiga sum'ah. Pada hari yang ketiga itu ada sum'ah, ada riya di situ. Ini sebenarnya tidak mesti seseorang yang misalnya mengundang makan-makan orang sampai hari ketiga atau hari ketujuh itu mesti riya. Tidak mesti. Tetapi umumnya itu ada riya di situ. Agar bukan karena Allah, tetapi agar dipuji oleh orang. Wah, luar biasa. Tetangga kita satu ini pesta nggak cukup 1 hari, 1 minggu full, hebat. Hari pertama nggak ada apa-apa, yang kedua nanggap wayang, hari ketiga nanggap ini lagi, dan itu berganti-ganti sampai 7 hari 7 malam. Biar dianggap sebagai orang kaya, biar dianggap sebagai orang dermawan, biar dianggap sebagai orang hebat. Nah, maka yang seperti ini berarti riya. Kalau itu nanti hukumnya menjadi haram. Nah, di sini tidak ada batasan. Nah, kalau di sini kan disebut hari ketiga dalam hadis ini, itu maksudnya bukan membatasi hari ketiga. Nah, karena dalam pelaksanaannya ternyata ada sebagian orang itu sampai hari ke-7 mengadakan pesta ini. Nah, jadi hari ketiga atau keempat, kelima atau seterusnya, kalau itu ada unsur riya, maka itu jelas diharamkan. Karena kita tahu riya ini tergolong sebagai dosa besar, bahkan Nabi menyebutnya dengan istilah asyirkul asghar. Ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Jadi keharamannya di sini adalah secara umum adalah apabila ada unsur riya. Jika ada unsur riya, maka man samma'a samma'allahu bihi. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada para malaikat bahwa orang tersebut melakukannya secara riya. Karena para malaikat itu kan tidak mengetahui segala sesuatu. Misalnya kita hadir di sini. Nah, saya ngaji, kalian juga hadir dalam pengajian. Para malaikat pada dasarnya tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Nggak tahu. Para malaikat yang mencatat amal, pada dasarnya mereka nggak tahu apa niat saya dalam hati. Apakah lillahi ta'ala atau karena manusia. Pada dasarnya mereka nggak tahu apa yang ada dalam hati manusia.
tetapi Allah memberitahukannya kepada dia bahwa si fulan beramal karena ria, sehingga nggak ada pahalanya, nggak dicatat sebagai amal soleh karena nggak ada pahalanya, karena diiringi dengan niat yang tidak karena Allah, yaitu karena ria. Itu yang dimaksud man samma'a samma'allahu bihi. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.